aja kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby. Saya tadi kita mau pakai apa sih sebenarnya? Perkenalkan, nama aku Baby. Aku Izel. Kita mau apa? Jadi Umi, kali ini kita mau bikin podcast sebagai tugas asesmen agama Islam. Nama tim podcast kita Ompreng. MBG. Udahlah. Mas Bahlil Ganteng. Skip. Lanjut. Jadi tema podcast kita hari ini yaitu kisah akhlakku. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang apa itu akhlak, terus kayak contoh-contohnya apa sih yang pernah kita temuin. Jadi pertama kita harus tahu apa itu akhlak. Jadi Definisi akhlak. Jadi akhlak itu adalah sifat atau karakter yang tertanam kuat dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu pertimbangan. Tapi di garis bawahi, perbuatan itu harus perbuatan baik ya. Kalau buruk bukan akhlak dong. Itu namanya ihli. Terus istilah ini merajuk pada tabiat, tingkah laku atau perangai seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Yakiniku. Oke. Jadi menurut Gue tau lu bingung ya, menurut lo sendiri, lo pernah nggak sih kayak nemu di sekitar lo kayak lo lihat orang berbuat baik dan yang lo lihat tuh kayak gimana? Nah, kebetulan gue pernah ngeliat anak PSKD. Walaupun anak PSKD banyak peringatan yang tidak bagus untuk dilihat. Cuma ada beberapa hal yang menurut gue itu hal yang memiliki akhlak yang bagus. Salah satunya kayak responsibility beberapa orang buat buangin sampah pas lihat ada sampah walaupun itu bukan punya dia. Kalau lu sendiri gimana, Jeng? Kalau gue, yang paling gue soroti di sini kayak misalnya kita tuh punya budaya salam ke guru, asik. Itu kayak lebih ke sopan santun. Iya, sopan santun dan itu berakhlak. Yes. Karena ada orang yang kalau ketemu guru melengos, gurunya nggak disalimin. Itu tidak berhalak. Itu berdosa. Itu tidak mencerminkan akhlak baik ya. Jujur nggak tahu itu berdosa atau enggak, cuma itu tidak berakhlak. Kita harus mempunyai akhlak sebagai manusia Pelajar yang mempercayai Tuhan. Terus buat gue lagi, gue tuh sering ngeliat ini kebiasaan kecil dari kita aja. Walaupun setiap ibadah pasti ada yang bakal bilang kayak habis ini ada karate, jadi tolong mundurin kursinya ya gitu. Walaupun ada beberapa orang yang langsung kabur begitu aja, tapi ada orang yang punya itikat baik atau perilaku baik yang mau dia lakukan adalah mendorong kursinya ke belakang sesuai dengan perintah kakak-kakak yang sedang meminta tolong di mimbar. Itu juga contoh tanggung jawab ya guys. Jadi gimana Allah kita tuh bisa mencerminkan kita itu gimana sih ke orang lain kayak kalian tuh bakal di respect nggak sama orang. Respect. Nah, apalagi Jeng? Apalagi ya? Mungkin budaya gotong royong di sini oke juga ya, kayak akhlak kita ke orang kayak kita tuh banyak murid di sini tuh emang kita tuh dibiasakan buat saling tolong, apalagi dengan sekolah kita yang sistemnya kayak gini. Sistemnya berbeda dari sekolah lain dan yang membuat kita harus terbuka antar sesama murid. Dan kita itu keluarga, jadi kita perlu yang namanya gotong royong. Gotong royong ini juga salah satu akhlak baik karena tapi gotong royong ini tentunya sesuatu yang baik ya. Jangan kalian ngajakin teman kalian nyontek yuk, itu akhlak yang buruk sih. Itu saling membantu, cuma membantu untuk pencontek itu nggak bagus. Itu membantu untuk membersihkan sekolah, membantu untuk membawakan buku guru, membantu untuk menolong teman, siapa tahu temannya tasnya berat. Terus ada juga misalnya nih kita baru selesai belajar,
of course kita tuh harus bilang terima kasih ke gurunya sebagai Itu harus ya, guys, sebagai itu sopan. bentuk terima kasih, dan itu bakal mencerminkan kita tuh anak yang baik. Iya, itu mencerminkan akhlak kita tuh bagus atau enggak. Karena kalau misalnya kita selesai pelajaran di mana-mana kepada guru yang telah memberikan kita ilmu, kita harus berterima kasih. Karena tanpa adanya guru kita tidak akan bisa menjadi murid sekeren sekarang. Oke, makasih dari kita MBG. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.